Psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Psikosomatis berasal dari dua kata, yaitu psiko yang artinya psikis dan somatis yang artinya tubuh. Menurut DSM keempat, istilah psikosomatis telah digantikan dengan kategori diagnostik faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis. Dan menurut Kartona dan Gulo tahun 1987, psikosomatis itu adalah gangguan fisik yang disebabkan oleh tekanan-tekanan emosional dan psikologis atau gangguan fisik yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan psikologis yang berlebihan dalam mereaksi gejala emosi. Ciri-ciri psikosomatis. Yang pertama, pegal-pegal, nyeri di bagian tubuh tertentu, mual, muntah, kembung dan perut tidak enak, sendawa, kulit gatal, kesemutan, mati rasa, sakit kepala, nyeri bagian dada, punggung, dan tulang belakang. Keluhan itu biasanya sering terjadi dan terus berulang, serta berganti-ganti atau berpindah-pindah tempat. Faktor penyebab psikosomatis di antaranya itu permusuhan, depresi, dan kecemasan dalam berbagai proporsi adalah akar dari sebagian besar gangguan psikosomatik. Pada 239 penderita dengan gangguan psikogenik, Strecker telah menganalisis gejala yang paling sering didapati, yaitu 89% terlalu memperhatikan gejala-gejala pada badannya dan 45% merasa kecemasan. Oleh karena itu, pada pasien psikosomatis perlu ditanyakan beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor sosial dan ekonomi, kepuasan dalam pekerjaan, kesukaran, ekonomi, pekerjaan yang tidak tentu, hubungan dengan keluarga dan orang lain, pekerjaan yang terburu-buru dan kurangnya istirahat. Yang kedua ada faktor perkawinan, yaitu perselisihan, perceraian dan kekecewaan dalam hubungan seksual, dan anak-anak yang nakal dan juga menyusahkan. Yang ketiga ada faktor kesehatan, yaitu penyakit-penyakit yang menahun, pernah masuk rumah sakit, pernah dioperasi dan adiksi terhadap obat-obatan. Selanjutnya ada faktor psikologik, yaitu stres psikologik, keadaan jiwa waktu dioperasi, waktu penyakit berat, status di dalam keluarga, dan stres yang timbul. Suatu konflik yang menimbulkan ketegangan pada manusia, dan bila hal ini tidak diselesaikan dan disalurkan dengan baik, maka timbullah reaksi-reaksi yang abnormal pada jiwa yang dinamakan neurosa. Gangguan psikosomatis dapat timbul bukan saja pada yang berkepribadian atau emosi labil, tetapi juga pada orang yang dapat dikatakan stabil, ataupun pada orang dengan gangguan kepribadian dan pada orang dengan psikosa. Menurut teori kelemahan organ, Theory of Somatic Weakness, gangguan psikosomatis akan terjadi pada seorang yang mempunyai organ yang secara biologis sudah lemah atau peka. Kelemahan bisa terjadi karena faktor genetik, penyakit, atau luka sebelumnya. Teori sindrom adaptasi umum atau General Adaptation Syndrome dari Hans Selze. Menurut teori ini, tubuh bereaksi terhadap stresor dalam 3 tahap. Yang pertama, reaksi alam, yaitu mobilisasi sumber daya tubuh untuk mempersiapkan organisme untuk pertahanan diri. Pada tahap ini, tubuh melakukan berbagai reaksi, misalnya sistem syaraf otonom dirangsang sehingga meningkatkan aktivitas jantung, meningkatkan tekanan darah, dan sebagainya. Yang kedua, resistensi, yaitu reaksi bertahan sampai mendekati batas adaptasi. Jika stresor berlanjut dan tubuh berusaha terus untuk mempertahankan diri, maka sumber daya tahan pun habis dan resistensi tidak bisa dilanjutkan atau mengalami tahap exhaustion. Yang ketiga, exhaustion, yaitu kehabisan sumber daya sehingga pertahanan terhadap stresor berhenti. Atkinson pada tahun 1999 berpendapat bahwa faktor utama yang menyebabkan
menyebabkan terjadinya psikosomatis adalah stres. Selain itu, faktor terakhir yang menyebabkan psikosomatis adalah emosi menurut Hakim tahun 2004. Dan menurut Saparina tahun 1982 juga berpendapat bahwa individu yang matang emosinya tidak mudah terganggu oleh rangsangan-rangsangan yang bersifat emosional atau emosi negatif, baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Dengan demikian, individu yang kurang matang emosinya akan mudah terganggu oleh rangsang-rangsang yang bersifat emosional atau emosi negatif. Keadaan emosi tersebut jika dibiarkan berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan struktur organ yang irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula, sehingga terjadi psikosomatis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri orang yang mudah terkena psikosomatis adalah orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya. Jenis-jenis psikosomatis. Menurut Maramis tahun 2004 dan McQuade dan Eichmann tahun 1991, yaitu yang pertama, psikosomatis yang menyerang kulit. Yaitu gangguan psikosomatis yang sering menyerang kulit adalah alergi. Yang kedua, psikosomatis yang menyerang otot dan tulang. Yaitu gangguan psikosomatis yang sering menyerang otot dan tulang adalah rematik, nyeri otot, dan nyeri sendi. Yang ketiga, psikosomatis pada saluran pernafasan, yaitu gangguan psikosomatis yang sering menyerang saluran pernafasan, yaitu sindrom hiperventilasi dan asma. Dan yang keempat, psikosomatis yang menyerang jantung dan pembuluh darah, yaitu gangguan psikosomatis yang sering menyerang jantung dan pembuluh darah adalah darah tinggi, sakit kepala vaskuler, sakit kepala vasospastik, dan migrain. Yang kelima, psikosomatis pada saluran pencernaan. Gangguan psikosomatis yang sering menyerang saluran pencernaan adalah sindrom asam lambung dan muntah-muntah. Yang keenam, psikosomatis pada alat kemih dan kelamin. Gangguan psikosomatis yang sering menyerang alat kemih dan kelamin adalah nyeri di panggul, frigiditas, hipotensi, ejakulasi dini, dan mengompol. Dan yang terakhir, psikosomatis pada sistem endokrin, yaitu gangguan psikosomatis yang sering menyerang sistem endokrin adalah hipertiroid dan sindrom menopause. Aspek-aspek psikosomatis menurut Indrayanti dalam Rini tahun 2009. Yang pertama, ada sakit kepala, sakit perut, jantung berdebar, dan badan terasa lemas. Gangguan spesifik pada psikosomatis. Yang pertama ada sistem kardiovaskular, yaitu mekanisme yang terjadi pada psikosomatis dapat melalui rasa takut atau kecemasan yang akan mempercepat denyutan jantung, meningginya daya pompa jantung dan tekanan darah. Kehilangan semangat dan putus asa mengurangi frekuensi, daya pompa jantung dan tekanan darah. Gejala-gejala yang sering didapati antara lain yaitu takikardi, palpitasi, aritmia, nyeri prekardial, napas pendek, lelah, merasa seperti akan pingsan, sukar tidur. Gejala-gejala seperti ini sebagian besar merupakan manifestasi gangguan kecemasan. Selanjutnya ada sistem pernafasan. Ada asam bronkialis. Faktor genetik, alergi, infeksi, stres akut dan kronis semuanya berperan dalam menimbulkan penyakit. Pasien asmatik harus diterapi dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu antara lain menghilangkan stres, penyesuaian diri, menghilangkan alergi serta mengatur kerja sistem saraf vegetatif dengan obat-obatan. Yang B, sindrom hiperventilasi. Sindrom hiperventilasi disebut juga dyspnea nerveus atau Freud, pseudoasma, dystonia pulmonal atau Hochrein. Gambaran klinisnya berupa yang pertama ada parestesia, yaitu terutama pada ujung tangan dan kaki. Yang kedua, gejala-gejala sentral seperti gangguan penglihatan berupa mata kabur yang dikenal sebagai blurry eyes. Penderita juga mengeluh bingung, sakit kepala, dan pusing. Selanjutnya ada keluhan pernafasan seperti dyspneu, tachypneu, batuk kering, sesak, dan perasaan tidak dapat bernafas bebas.
Lalu, keluhan jantung sering dijumpai kelainan yang menyerupai angina pectoris dan juga ditemukan pada kelainan fungsional jantung dan sirkulasi. Selanjutnya ada keluhan umum seperti kaki dan tangan dingin yang sangat mengganggu, cepat lelah, lemas, mengantuk, dan sensitif terhadap cuaca. Dan yang terakhir ada tuberkulosis, yaitu onset dan perburukan tuberkulosis seringkali berhubungan dengan stres akut dan kronis. Selanjutnya, sistem endokrin. Di sistem endokrin ada hipertiroidisme. Apa itu hipertiroidisme? Hipertiroidisme itu adalah suatu sindrom yang ditandai oleh perubahan biokimiawi dan psikologis yang terjadi sebagai akibat dari kelebihan hormon tiroid endogen atau eksogen yang kronis. Gejala medis yang sering muncul berupa intoleransi panas, keringat berlebihan, diare, penurunan berat badan, takikardi, palpitasi, dan muntah. Gejala dan keluhan psikiatrik yang muncul antara lain ketegangan, eksitabilitas, iritabilitas, bicara tertekan, insomnia, mengekspresikan rasa takut yang berlebihan terhadap ancaman kematian. Cara menangani psikosomatis. Pengobatan gangguan psikosomatis pada dasarnya harus dilakukan dengan beberapa cara dengan mempertimbangkan pengobatan somatis atau berorientasi pada organ tubuh yang mengalami gangguan. Pengobatan secara psikologis atau psikoterapi dan sosioterapi, serta psikofarmakoterapi atau penggunaan obat-obatan yang berhubungan dengan psikologi. Karena jelas bahwa psikosomatika adalah masalah gangguan berdasarkan mind and body connection, maka penanganannya harus holistik atau terpadu. Hipnoterapi diharapkan mampu menjembatani hubungan antara penyebab psikis di bawah sadar dengan manifestasi klinis pada tubuh. Cara mencegah psikosomatis. Yang pertama, banyak-banyak bergerak. Contohnya dengan berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu dapat meningkatkan imunitas tubuh, menjaga kesehatan jiwa Anda dan mencegah serangan panik. Yang kedua, berpikir positif. Ini dapat mengurangi rasa sakit bila Anda tengah menderita penyakit. Pikiran negatif justru menambah rasa sakit Anda menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya, tidur. Kurang tidur hanya akan membuat Anda rentan terhadap stres. Pastikan Anda makan malam 2 atau 3 jam sebelum Anda tidur malam, supaya makan dapat tercerna sempurna untuk mencegah penyakit pencernaan dan asam lambung. Selanjutnya adalah diet tepat. Beberapa penelitian justru menyebutkan bila Anda sering diet tanpa bantuan ahli, justru membuat imunitas tubuh berkurang. Hal ini beresiko menimbulkan penyakit kejiwaan seperti skizofrenia, depresi, cemas, dan serangan panik. Selanjutnya, asupan yang sehat. Nutrisi yang tepat dapat menjaga kesehatan mental Anda. Pastikan Anda mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin E dan B kompleks seperti kacang-kacangan, ikan, sereal, buah, dan sayur. Selanjutnya, rileks. Hiduplah lebih santai. Lakukan yoga untuk menghindari serangan depresi atau sekedar rutin mendengarkan musik untuk melatih jiwa Anda tetap tenang. Musik yang tepat dapat menuntun jiwa Anda lebih tenang. Dan yang terakhir, sharing. Manusia diciptakan untuk bersosialisasi. Karena itu, jangan memendam masalah. Usahakan Anda memiliki teman yang dapat Anda percaya atau bergabung dalam kelompok diskusi. Terapi penyembuhan psikosomatis. Yang pertama, psikoterapi kelompok dan terapi keluarga. Tokjos Briam Karasu menulis bahwa pendekatan kelompok harus juga menawarkan kontak interpersonal yang lebih besar, memberikan dukungan ego yang lebih tinggi bagi ego pasien psikosomatis yang lemah dan merasa takut akan ancaman isolasi dan perpisahan parental. Terapi keluarga menawarkan harapan suatu perubahan dalam hubungan antara keluarga dan anak. Kedua terapi memiliki hasil klinis awal yang sangat baik. Terapi perilaku. Biofeedback adalah terapi yang menerapkan teknik behavior dan banyak digunakan untuk mengatasi psikosomatik.
Terapi yang dikembangkan oleh Nate Miller ini didasari oleh pemikiran bahwa berbagai respon atau reaksi yang dikendalikan oleh sistem syaraf otonom sebenarnya dapat diatur sendiri oleh individu melalui operan conditioning. Biofeedback mempergunakan instrumen sehingga individu dapat mengenali adanya perubahan psikologis dan fisik pada dirinya dan kemudian berusaha untuk mengatur reaksinya.